Berawal dari seorang kakek bernama Bagong yang berlari ketakutan di antara hutan belukar Australia. Tepat di belakangnya terdapat sosok misterius yang mana ketika sosok itu berjalan, pohon-pohon di sekitarnya pating oyak-oyak. Artinya sosok itu sangatlah bertubuh besar. Karena Pak Bagong sudah tua, ia pun terjatuh. Namun ternyata yang ia takutkan bukan sosok misterius, melainkan seorang pria berjaket hitam yang ingin merebut sebuah peta dari Pak Bagong. Pria berjaket hitam itu lalu mengakhiri hidup Bagong, tetapi gak lama kemudian ia diserang oleh sosok misterius tersebut. Tanpa 8 tahun kemudian, di mana seorang pria yang ganteng bernama Nick mengendarai mobil SUV-nya untuk kembali ke kampung halamannya di pedesaan Australia. Sesampainya di sebuah rumah dekat hutan, Nick dan anjingnya yang bernama Max mencari adik Nick yang bernama Tristan. Tetapi Nick tak menemukan Tristan di dalam rumahnya. Nick lalu pergi ke pinggir danau atau rawa dan tak sengaja menemukan bangkai kanguru dengan luka sobekan dari binatang buas. Ketika Nick memeriksa bangkai tersebut, Tristan datang. Ternyata Tristan baru saja ngising di pinggir danau sambil membawa sekop untuk berjaga-jaga. Tristan kemudian membawa Nick ke rumahnya dan menunjukkan sebuah surat dari kakek mereka, yang mana kakek mereka ini ternyata adalah Pak Bagong. Jadi rumah ini secara resmi menjadi milik Tristan dan Nick, sedangkan ibu dan ayah tiri mereka yang bernama Sam telah bercerai setelah kematian Bagong 8 tahun yang lalu. Pada masa perceraian tersebut, Sam meninggalkan Nick, Tristan dan ibu mereka. Dan karena tak ada yang mencari uang, Nick pun memutuskan merantau ke kota. Namun 3 tahun kemudian ibu mereka meninggal, sedangkan Tristan hidup sendirian di rumah ini. Dan kini Nick kembali ke rumah untuk membawa Tristan ke kota karena Nick mendengar rumor bahwa rumah mereka akan dibeli oleh seorang pengembang konstruksi dengan harga yang sangat fantastis. Di saat itu juga Nick dan Tristan kedatangan tamu dari teman kakek mereka bernama Pak Garvey. Garvey merupakan suku aborigin yang masih bertahan. Kedatangan Garvey ke sini yaitu untuk membeli rumah beserta tanah milik Pak Bagong, karena tanah ini adalah bagian dari wilayah suku aborigin dan tak boleh berpindah tangan ke orang lain maupun pengembang. Namun sayangnya Tristan menolak karena ada seorang pengembang yang mau membeli tanah ini dengan harga yang sangat tinggi. Garvey lalu menasihati Tristan bahwa jika kakek Tristan masih hidup, pasti dia tidak akan melepaskan tanah ini kepada orang luar. Malam harinya, Nick dan Tristan mengobrol di teras rumah sambil meminum kulir asam yang sudah didinginkan. Mereka membahas tentang bagaimana sempak diproduksi. Tetapi di saat itu juga, tiba-tiba mereka mendengar suara raungan keras dari dalam hutan. Nick dan Tristan pun ketakutan dan segera masuk ke dalam rumah. Ketika Nick sedang bobo, ia terbangun karena mendengar suara krusak-krusuk di samping rumah. Ia lalu keluar dari kamarnya dan bertemu dengan Tristan yang juga terganggu dengan suara krusak-krusak tersebut. Saat keduanya hendak membuka pintu depan, tiba-tiba Max menggonggong layaknya seekor anjing. Nick pun terkejut dan menduga bahwa suara itu berasal dari Max. Keesokan paginya, Nick menemukan teras rumahnya penuh dengan bekas cakaran besar. Tetapi Nick menghiraukannya dan mengira kalau cakaran ini dari seekor tupai. Di waktu yang sama, Nick dan Tristan kedatangan teman sewaktu remaja. Mereka adalah BJ, Jason, dan 3 Kimochi bernama Rebecca, Kat, dan Anya. Rupa-rupanya, Nick pernah menjalin hubungan dengan Anya, tetapi sekarang Anya sudah bertunangan dengan BJ yang memiliki kelakuan tidak halal. Pada malam harinya, mereka berpesta kecuali Nick yang stay di teras rumah. Dalam pesta tersebut, batang tebu Tristan mengencang dan mengajak Rebecca untuk membantunya memeras tebu tersebut. Sedang Anya memilih pergi ke mobil van untuk menata tempat tidurnya. Di saat itu juga, Jason, Kat, dan BJ mendengar suara raungan dari dalam hutan. BJ pun menyuruh Jason pergi ke hutan untuk memeriksa sumber suara tersebut.
Nick yang sedang berdiri di teras tak sengaja melihat Anya di dalam mobil van. Ia lalu mendekati Anya dan bercerita tentang masa lalu mereka. Di saat itu juga, mereka mendengar suara teriakan Jason. Nick pun segera pergi ke hutan dan menemukan Jason dalam keadaan mabuk. Di sini, Nick melihat sosok hitam misterius dengan mata merah menyala. Tetapi sosok itu langsung pergi ketika Nick mengetahui keberadaannya. Sementara itu, Anya pergi menemui BJ dan malah memergoki BJ sedang bersama Cat. Di sini, Anya tidak bisa berbuat banyak karena BJ memang orang yang suka melahap bahan temannya sendiri. Keesokan harinya, Nick menyelidiki barang-barang peninggalan kakeknya, di mana ia menemukan berkas laporan berita tentang kematian neneknya yang dinyatakan meninggal secara misterius. Gak cuma itu, Nick juga menemukan peta milik sang kakek yang menunjukkan sebuah pintu menuju dasar danau. Dikarenakan di rumah tidak ada makanan untuk dimakan, Nick, Anya, dan Tristan pun pergi ke kota untuk berbelanja. Saat sedang berbelanja, Tristan ditelepon oleh seorang pengembang yang menyuruh Tristan untuk mendatangi kantornya dan menandatangani pembayaran tanah peninggalan. Sementara itu, Rebecca yang mengalami gatal-gatal setelah memeras tebu memutuskan untuk berenang di danau Billabong dekat hutan. Sesampainya di hutan, Rebecca dikagetkan dengan suara-suara aneh dari pepohonan. Ia pun segera terjun ke danau untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Namun di saat itu juga, Rebecca malah bertemu dengan BJ yang sengaja mengikuti Becca untuk mengajaknya memeras tebu. Tentu saja Becca menolak karena ia sudah dikontrak oleh Tristan. Becca kemudian pergi ke tengah danau, sedangkan BJ kembali ke rumah. Di sisi lain, Nick, Tristan, dan Anya pergi ke kantor pengembang yang ingin membeli tanah dan rumah mereka. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan pemilik properti bernama John. Ia mengungkapkan bahwa perusahaannya berani membayar 60 juta dolar untuk rumah dan tanah peninggalan keluarga Tristan, di mana tanah tersebut nantinya akan dibangun pabrik pembuatan petasan. Am I right? Sebelum Tristan menandatangani surat jual beli, Nick tak sengaja menemukan kacamata sinar merah yang mana cahaya merahnya sama persis dengan kedua mata dari sosok hitam saat Nick menemukan Jason di tengah hutan. Gak cuma itu, Nick juga melihat sebuah peta yang sama persis dengan peta milik kakek Bagong. Nick pun menyadari bahwa perusahaan John tidak baik-baik saja. Ia lalu menyuruh Tristan untuk tidak menandatangani surat jual beli dan akan memikirkan ini 2 atau 3 hari lagi. I think you should take a day. Yeah, sure. Ketika Nick, Tristan, dan Anya kembali ke rumah, Tristan kehilangan Becca. Semua orang pun mencari Becca di tepi danau, tetapi mereka tak melihatnya dan hanya menemukan handuk milik Rebecca. Sementara itu di tepi danau sebelah sana, seorang pria tua yang sedang memancing ikan salmon tak sengaja mendengar suara wanita. Suara itu ternyata berasal dari Rebecca yang kini kondisinya seperti kesurupan roh jahat. Mengetahui kondisi saat ini sudah mulai kacau, Nick dan Anya pun berencana mencari tahu siapa John sebenarnya karena Nick curiga bahwa Becca diculik oleh John. Keduanya lalu pergi ke kantor John pada malam hari. Sesampai di depan kantor, Nick dan Anya melihat John sedang mempersiapkan barang-barang bersama seorang pria berjaket hitam di awal film. Setelah John dan pria berjaket hitam pergi, Nick diam-diam masuki kantor dan menemukan berbagai macam foto-foto makhluk aneh. Gak cuma itu, Nick juga menemukan kaos distro kamuflase militer yang membuat Nick merasa ganjal dengan pekerjaan John sebenarnya. Di sisi lain, Cat dan Jason pergi ke hutan untuk mencari Rebecca, sedangkan PJ dan Tristan pergi ke arah tepi danau. Dalam pencarian tersebut, Jason dan Cat dikejutkan dengan kemunculan sosok monster bertubuh besar. Jason yang panik kegirangan pun segera pergi meninggalkan pacarnya. Bersama dengan itu, Tristan dan BJ bertemu dengan Rebecca yang masih dalam keadaan kesurupan. Becca lalu menghipnotis keduanya agar ikut bersamanya ke dasar danau.
Akan tetapi, Max tiba-tiba datang menyerang Becca yang membuat Becca jatuh ke dalam danau. Di waktu yang sama, Jason dan Cat datang menyeberangi danau. Saat Jason lebih dulu mendarat, Cat tiba-tiba didekati monster hitam dan diseret ke dasar danau. Bukannya menolong, Tristan, Jason, dan BJ malah kabur melarikan diri. Ketiganya lalu bersembunyi di dalam rumah. Namun, gak lama kemudian, pintu rumah tiba-tiba ada yang menggedor-gedor. Tristan lalu membuka pintunya dan mendapati bahwa yang menggedor-gedor pintunya adalah ayah tiri Tristan, yaitu Sam. Sam tidak datang sendirian, ia datang bersama John dan beberapa tentara bayaran lainnya. Rupa-rupanya, Sam ini telah bekerjasama dengan John, di mana mereka dipekerjakan oleh sebuah perusahaan untuk menangkap monster kuno penunggu rawa yang sebelumnya menyerang Cat. Yang lebih mengejutkannya lagi, Sam ternyata orang di balik pria berjaket hitam, yang artinya dialah yang membunuh kakek Tristan. Sam rela melakukan semua ini demi uang, karena jika ia berhasil menangkap monster kuno tersebut, maka perusahaan akan membayar Sam 100 juta dolar. Sam lalu menyuruh Tristan, BJ, dan Jason bekerja sama dalam penangkapan monster rawa. Sedang di kantor John, Nick dan Anya bertemu dengan Pak Garvey dan beberapa suku aborigin lainnya. We need your help. Nick kemudian menyuruh Anya kembali ke rumah, sementara dirinya akan tetap bersama Garvey untuk menemukan jawaban dari semua masalah ini. Setelah Anya pergi, Garvey membuat api unggun untuk mendinginkan tubuh. Garvey lalu mulai bercerita tentang monster rawa khas suku aborigin yang disebut sebagai Bunyip. Bunyip dulunya adalah manusia khas suku aborigin. Ia memiliki ambisi yang kejam dan menantang dewanya, yaitu Biami. Hingga pada suatu hari, suku tersebut memakan hewan totem suci dan menjadikannya sosok monster Bunyip. Sebelum Bunyip menyerang para warga, Dewa Biami berhasil mengurung Bunyip di sebuah goa yang terletak di dasar rawa Bilabong. Namun pada suatu hari, ada 3 gadis cantik yang menantang kekuatan Bunyip. Bukannya mengalahkan Bunyip, 3 gadis itu malah menjadi bagian dari Bunyip dan berubah menjadi roh jahat yang akan membantu Bunyip menjadi lebih kuat. Namun sayangnya kekuatan itu hanya bertahan 20 tahun saja. Jadi jika ingin kuat lagi, Bunyip harus mencari 3 wanita cantik. Dan kebetulan sekali saat ini sudah ada 2 wanita yang menjadi korban, yaitu Becca dan Cat. Dan tinggal 1 lagi, yaitu Anya. 3 girls. 2 already under his spell. Di sisi lain, Anya yang baru sampai di rumah tiba-tiba dipukul oleh Sam sampai pingsan. Sam dan lainnya lalu menjadikan Anya sebagai umpan untuk menangkap Bunyip. Mereka lalu meletakkan Anya di kabin mobil dekat rawa dan menunggu sampai monster rawa itu keluar. Setelah menunggu cukup lama, Bunyip akhirnya muncul. Ia menyerang mobil Tristan dan Jason. Tetapi untungnya salah satu anak buah John berhasil menangkap Bunyip dengan senapan jaring. Sayangnya, dalam penangkapan tersebut, Bunyip berhasil melepaskan diri dan mulai menyerang anak buah John. Tristan, Jason, BJ, dan Anya kemudian mencoba melarikan diri. Tetapi sayangnya Anya ditugrup oleh John, yang membuat Anya memilih untuk pergi ke dalam hutan. Sedangkan Tristan, BJ, dan Jason dikejar-kejar oleh Bunyip sampai membuat mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah pohon. Dalam kecelakaan tersebut, Jason tewas, sementara BJ dan Tristan ditangkap oleh Becca dan Cat. John yang sedang mengejar Anya kemudian diserang oleh Bunyip. Saat Anya hendak melarikan diri, ia ditangkap oleh Sam. Pagi harinya, Nick mendapati bahwa orang-orang sudah tidak ada di rumah. Ia lalu didatangi Garvey yang siap membantu Nick untuk menemukan adik dan teman-temannya. Sementara itu, Sam membawa Anya masuk ke dalam lubang menuju goa Bunyip. Sesamanya di dalam goa, Sam meninggalkan Anya sendirian sedang dirinya bersembunyi untuk menangkap Bunyip.
Bersama dengan itu, Tristan dan BJ ternyata ditahan oleh Becca di goa yang sama. BJ terlihat terluka parah dan tak bisa bertahan lama lagi. Beberapa jam kemudian, Nick dan Garvey tiba di depan lubang goa. Garvey lalu memberi Nick senjata berupa alat khas suku aborigin. Keduanya memasuki goa dan mendapati bahwa Anya sedang dihipnotis oleh Bunyip. Sebelum Nick menghentikan Bunyip, Sam tiba-tiba datang menyerang Nick. Keduanya lalu bertarung sampai akhirnya Nick berhasil mengalahkan Sam. Kakek Garvey kemudian mulai menyerang Bunyip, sedangkan Nick dan Anya mencoba membawa Cat dan Becca pergi. Sesampainya di mulut goa, Nick menyuruh Anya dan lainnya pergi lebih dulu, sedang dirinya kembali ke goa untuk menyelamatkan Tristan. Dalam pertarungan melawan Bunyip, kakek Garvey menggunakan bumerang sebagai senjatanya. Nick akhirnya berhasil menemukan Tristan, tetapi sayangnya BJ sudah tak bernyawa. Tristan dan Nick lalu mencoba keluar dari goa, tetapi tiba-tiba Sam muncul menembak perut Nick. Nick pun menyuruh Tristan untuk pergi lebih dulu, sedangkan dirinya akan menghadapi Sam yang telah mengacaukan keluarganya. Nick kemudian mulai bertarung dengan Sam. Di tengah pertarungan, kakek Garvey menggunakan trompet ajaib untuk mengalahkan Bunyip. Suara dari trompet tersebut ternyata berhasil meledakkan Bunyip. Akan tetapi sayangnya ledakan yang dihasilkan membuat goa runtuh total dan menyebabkan Garvey, Nick, dan Sam tewas di dalamnya. Tristan kemudian kembali menemui Anya. Ia memberitahu Anya bahwa Nick tidak bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Tristan dan ketiga Kimochi memutuskan pergi ke kota dengan menggunakan mobil milik Nick dan meninggalkan rumah peninggalan kakeknya. Film ini ditutup dengan suara Garvey yang menyebutkan bahwa Bunyip masih ada di luar sana. Film pun berakhir.